Salam dan bahagia, kami dari kelompok 5 kelas 4A02 akan mempresentasikan materi tentang penentuan harga pelayanan publik. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perusahaan untuk pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibenarkan tarif pelayanannya misalnya pelayanan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pengolahan sampah atau limbah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya barang privat dan barang publik, 2. Efisiensi ekonomi, dan prinsip keuntungan. Yang pertama, adanya barang privat versus barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu barang privat, barang publik, dan campuran antara barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual. Misalnya, makanan, listrik, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama, misalnya pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi, dan sebagainya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa barang dan jasa yang merupakan campuran antara barang privat dan publik. Karena meskipun dikonsumsi secara individual, seringkali masyarakat secara umum membutuhkan barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih. Barang-barang tersebut sering disebut merit good karena semua orang membutuhkannya, akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara barang publik dengan barang privat. 1. Batasan barang publik dengan barang privat sulit ditentukan. Barang-barang yang memiliki sifat sebagai barang privat seperti transportasi atau pemahaman yang memadai dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. 2. Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tapi dalam penggunaannya atau konsumsinya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen tersebut, seperti contohnya biaya medis, tarif obat-obatan, dan air. Pembahasan terhadap pemanfaatan barang tersebut memaksa orang untuk berhati-hati dalam mengonsumsi sumber-sumber yang mahal ataupun langka. 3. Terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak, karena pembayaran tarif lebih murah pengumpulannya. Jika digunakan pajak, akan terdapat kesulitan dalam menentukan besar pajak yang pantas dan cukup. Sementara itu, jika digunakan pembayaran tarif pelayanan, orang harus membayar untuk memperoleh jasa yang diinginkan dan mungkin bersedia untuk membayar lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak. B. Efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan beberapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui 1. Mendistribusikan permintaan. Siapa yang dapat memanfaatkan paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. 2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. 3. Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. 4. Penyediaan sumber daya kepada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin menuju titik keseimbangan sehingga alokasi sumber daya tidak efisien, seperti penyediaan air, obat-obatan, dan sebagainya.
Dalam kondisi tertentu, ketika barang atau jasa mengandung sifat-sifat public goods atau eksternalitas positif, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya, atau bahkan dipungut biaya. Pemerintah juga dihadapkan pada masalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang, yang berarti golongan kaya mampu membayar lebih dibandingkan yang miskin, sehingga golongan kaya mampu mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tarif, maka setiap orang akan dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros. Yang C. Prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh memaksimalkan keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost, memberikan subsidi atau memberikannya secara gratis. Selanjutnya B. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama, dasar pembebanan tarif pelayanan. Dalam praktik pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya mahal atau langka, sehingga konsumen publik harus didisiplinkan atau hemat, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Yang kelima, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan segala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Terlepas dari kasus yang merupakan barang publik murni, terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Penetapan tarif layan masyarakat adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang andal, atau seperti tarif jalan tol dan meteran untuk air. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Akan tetapi, keterukuran membuat penaksiran tarif pelayanan lebih mudah dibandingkan dengan perhitungan pajak. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat. Pelayanan publik dapat juga diberikan secara gratis oleh pemerintah, akan tetapi penyediaan gratis tersebut akan mempengaruhi pilihan individu. Pemberian beras gratis mungkin tidak pas untuk orang tertentu karena mungkin dia lebih suka diberi uang untuk membeli pakaian. Keputusan untuk membebankan biaya pelayanan kepada pelanggan harus dikompensasi dengan pemberian subsidi atau pemberian pelayanan gratis. Baik, yang berikutnya adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Eksternalitas positif, misalnya tarif pelayanan yang terlalu tinggi, membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya. Contohnya,
imunisasi. Demikian juga barang yang dianggap sebagai merit good mungkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya seperti pendidikan. Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu seperti pendidikan dasar sehingga kebutuhan barang tersebut bisa dianggap bebas dari beban masyarakat. Terdapat cara alternatif untuk alokasi sumber daya selain dengan pembebanan harga pelayanan, misalnya melalui pembagian kartu dan kupon voucher. Meskipun metode kupon tersebut lebih menjamin kaum miskin mendapat kesempatan yang sama, akan tetapi sistem kupon tersebut tidak dapat memenuhi fungsi sistem harga dan mudah untuk disalahgunakan. Yang berikut, prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Meskipun demikian, dalam prakteknya, permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun, perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan yang gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Yang berikut, kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan dalam pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara. Antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Training for Service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain perpajakan, pembebanan langsung kepada masyarakat, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset milik negara, dan utang. Data biaya kadang sulit diperoleh dan sulit diperbandingkan, terutama antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara. Pada kasus perusahaan negara, hanya net defisit atau surplus yang muncul dalam rekening pemerintah. Selanjutnya, penetapan harga pelayanan, beberapa harga yang harus dibebankan. Jika pemerintah tidak membebankan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan beberapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain, beberapa harga pelayanan yang ditetapkan. Aturan yang bisa dipakai adalah bahwa beban dihitung sebesar modal biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Akan tetapi, untuk menghitung biaya tersebut, terdapat beberapa kesulitan karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat beberapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Misalnya diperlukan biaya tambahan untuk mengumpulkan sampah dari lokasi rumah yang sulit dijangkau atau memiliki jarak yang jauh. Jika hal ini dilakukan, maka akan terlihat tidak adil meskipun untuk hal itu, misalnya bis kota jarak jauh maupun dekat dikenai tarif yang sama. Namun yang jelas pada prinsipnya,
pembebanan harus merefleksikan biaya total atau full cost untuk menyediakan pelayanan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modal? Aturan umumnya adalah bahwa kita harus memasukkan bukan saja biaya operasi dan pemeliharaan akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah kadaluarsa dan biaya penambahan kapasitas. Prinsip tersebut disebut marginal cost pricing. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus diperhitungkan yang pertama, biaya operasi variabel atau variable operating cost. Yang kedua, semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberi pelayanan. Yang ketiga, biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam menyediakan pelayanan. Dan yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Selanjutnya, permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar dan semua konsumen membayar tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dan air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan mengubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Dan yang keenam, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga yang mungkin digunakan. Baik, selanjutnya kompleksitas strategi harga. Sebagai berikut, yang pertama, tupat tarif. Banyak kepentingan publik seperti listrik dibuat dengan tupat tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur, dan variabel charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, peak load tarif. Pelayanan publik dibuat berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal costs seperti telepon atau transportasi umum. Yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga berdasarkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu mempertimbangkan keadilan dan kemampuan publik untuk membayar. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau lisensi fee. Berikutnya, taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staff.
perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang keempat, polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Marginal cost spreading bukan merupakan satu-satunya dasar untuk menetapkan harga di sektor publik. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Salam dan bahagia.